Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Andini dengan NIM 12480300100 dan saya berasal dari kelas 4D Sosiologi. Di sini izinkan saya memaparkan sedikit pemahaman saya terkait postmodernisme dari epistemologi menuju empiris, juga pemahaman saya terkait teori Michel Foucault, yaitu pengetahuan adalah kekuasaan. Pada awalnya, postmodernisme ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap cara berpikir modern yang menganggap bahwa pengetahuan itu bersifat objektif dan universal. Dari sisi epistemologi, postmodernisme ini mulai mempertanyakan apakah benar pengetahuan itu selalu bersifat netral dan menjadi satu-satunya bentuk dari kebenaran yang mutlak. Tentunya jawabannya adalah enggak. Karena pada postmodernisme ini menganggap bahwa pengetahuan itu relatif berubah-ubah dan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial. Jadi nggak bisa tuh disamain kayak ilmu alam atau ilmu sains. Hal ini diperkuat dengan pernyataan tokoh dari Lyotard yang bilang kalau misalnya kepercayaan terhadap cerita besar atau grand naratif itu sudah mulai runtuh. Diperkuat dengan pernyataan dari Baudrillard yang bilang bahwasanya di masa sekarang ini batas antara realitas dan representasi itu sudah makin kabur. Nah, selanjutnya itu ke level empiris. Pada level empiris ini makin terlihat nyata di kehidupan sehari-hari itu bahwasanya kebenaran itu memang tidak bersifat tunggal, di mana banyak sekali versi dari kebenaran tergantung dari perspektif dan konteksnya apa. Jadi secara sederhana, kalau modernisme itu menganggap adanya suatu kebenaran yang mutlak, pada postmodernisme ini justru mengajak kita untuk lebih kritis dan gak langsung percaya tentang suatu yang dianggap benar. Nah, fenomena nyata di kehidupan sehari-harinya adalah UU ITE. UU ITE di Indonesia ini dianggap penting dan gencar dibicarakan karena banyak orang yang dilaporkan atas postingannya di media sosial yang dianggap sebagai hoaks dan juga melanggar sebuah aturan. Nah, di sisi lain, ini tuh dinilai penting untuk menjaga sebuah ketertiban digital. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kacamata Michel Foucault, ini tuh bukan soal benar atau salah. Nah, fenomena ini bisa kita lihat atau bisa kita analisis melalui teori knowledge is power dari Michel Foucault. Foucault itu bilang bahwasanya pengetahuan adalah suatu kekuasaan. Tapi lebih dalam lagi, pengetahuan itu diproduksi lewat discourse atau sebuah wacana. Misalnya itu wacana tentang ketertiban digital dan juga bahaya hoax. Hal ini tuh tentunya membentuk cara kita melihat sebuah realitas. Dan wacana ini itu dibentuk oleh pihak yang memiliki kuasa, seperti negara, hukum, dan juga media. Artinya apa? Artinya kebenaran itu sebenarnya nggak cuma ditemukan, tapi diproduksi. Selain itu, Foucault juga bilang soal normalisasi. Lewat aturan UU ITE ini, kita jadi tahu gitu mana yang boleh dan mana yang enggak. Pelan-pelan kita mulai menyesuaikan diri, kita jadi lebih hati-hati sebelum posting. Takut salah lah, takut melanggar lah, takut inilah, takut itulah. Dan makin jelas kalau tanpa disadari, kita itu menggunakan konsep dari Michel Foucault, yaitu panopticon. Panopticon ini adalah gambaran tentang suatu sistem pengawasan di mana kita tuh selalu merasa diawasi. Padahal kita nggak tahu tuh kalau sebenarnya kita diawasi atau enggak. Akibatnya apa? Ya, akibatnya kita selalu merasa seperti diawasi. Dan hal ini tuh relevan banget di zaman digital seperti sekarang. Kita tuh selalu ngerasa diawasi tanpa perlu diawasi secara langsung. Tapi kita sudah merasa diawasi oleh suatu norma, suatu aturan, dan juga suatu hukum. Dan akhirnya kita jadi mengontrol diri kita sendiri. Dan dari sinilah kekuasaan itu bekerja bukan cuma dari luar, tapi masuk dalam diri kita. Jadi kalau misalnya dilihat dari kacamatanya Michel Foucault, UU ITE ini tuh bukan cuma soal hukum, tapi juga soal bagaimana kita membentuk suatu pengetahuan, wacana, bahkan cara kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya kita jadi sadar bahwasanya kebenaran itu nggak pernah sesederhana seperti apa yang kita lihat. Apa yang kita anggap sebagai fakta bisa jadi hasil dari proses panjang yang dipilih, disusun, dan disebarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Lewat pemikiran Michel Foucault ini, kita belajar satu hal penting, di mana pengetahuan itu bukan cuma tentang mengetahui, tapi juga tentang mengendalikan. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi ini datang tanpa henti, pertanyaannya itu bukan lagi apa yang benar, tapi siapa yang menentukan kebenaran. Dan disinilah postmodernisme menjadi sangat relevan. Karena ia ngajarin kita nggak cuma untuk menolak kebenaran secara mentah-mentah, tapi juga mengajak kita untuk lebih kritis, lebih reflektif lagi terhadap apa yang kita anggap sebagai sebuah realitas.
Karena mungkin yang paling berbahaya itu bukanlah informasi yang salah, tapi informasi yang terlihat benar tanpa pernah kita pertanyakan. Dan disitulah kekuasaan bekerja dengan cara yang paling halus. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're